Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian Hakim dari semester 3 kelas A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana dalam lanjutan pertemuan yang ketiga dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Dr. Emrendi Aryadayandi SHMH. Penggolongan penyertaan. A. Menurut KUHP. 1. Golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku TP, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. B. Menurut doktrin. 1. Zelfstandige Vormen van deelneming. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. 2. On self-standing Vormen van deelneming. Bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 5 dan 4. Bentuk ke-1, plager atau dader, yaitu penggolongan pelaku yang melakukan penyertaan TP menurut dalam hal KUHP. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik atau pasal 55 KUHP. 2. Pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Kemudian bentuk yang kedua yaitu downplager atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan TP menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplager mempunyai yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. 2. Dalam downplager terdapat unsur-unsur. Yang pertama, ada alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Kemudian yang 3, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku. Materi yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwa pasal 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa pasal 48. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. 5. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.